Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sari yang sedang bertugas di puskesmas ini pada hari ini. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Ibu Rahmat. Ibu Rahmat. Ibu Rahmat datang ke sini atas rujukan dokter atau ingin berkonsultasi sendiri Bu? Rujukan dokter. Boleh saya lihat? Di sini gula darah Ibu 210 ya Bu? Iya. Ibu, sebelum kita potong ya Bu, sekitar 30 menit ke depan, apa yang kita sampaikan itu bakal terjaga Ibu di pasien. Jadi Ibu tidak bisa lain untuk menyampaikan. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Sebelumnya umur Ibu 40. Aktivitas fisik Ibu sehari-hari? Biasanya sih Mbak, ke kantor, naik motor, kadang naik mobil, jalan, naik tangga, udah itu. Ibu di rumah ada siapa nih Bu? Suami saya, anak saya 2. Ada nggak itu? Sama apa? Pembantu saya, tapi dia betulnya siang aja, malam-malam itu. Ibu sebelumnya di keluarga itu ada riwayat yang terkena penyakit? Ada, ini ayah saya. Oh ya, Ibu kena DM ini udah berapa lama Bu? Sekitar 2 tahunan sih Mbak. 2 tahun. Ibu sebelumnya udah pernah konsultasi ke ahli gizi atau belum? Belum, cuma ke dokter doang. Baik Ibu, sebenarnya pola makan Ibu biasanya bagaimana Bu? Biasa-biasa sebulan yang mana? Biasanya saya itu kalau pagi itu saya suka habis duduk pada bubur ayam, terus kalau siang-siang itu saya makan bakso, nasi padang, mie ayam, pokoknya yang berlemak-berlemak itu Mbak. Terus sama yang manis-manis itu saya juga suka. Apa minuman-minuman kemasan itu hampir setiap hari saya minum. Kayak telur inang, kayak apa coklat gitu Mbak yang minum-minum gitu. Iya, saya selang-selangin gitu kalau saya bosan. Tapi hampir setiap hari saya minum-minum manis. Ibu kita itu dulu ya Bu. Badan tadi berat badan Ibu 60 kilo ya Bu. Berat badan tinggi badan Ibu 150. Jadi status gizi Ibu ini Bu berat badan tinggi atau obesitas ya Bu. Jadi gula darah Ibu 200. Ibu ada gejala Ibu? Ada. Saya kalau malam itu sering kencing, terus sering kebangun itu ya Mbak. Terus juga saya haus. Terus saya juga kan capek juga sih Mbak. Gampang lapar juga ya? Iya. Ibu, saya mau merikol Ibu yang Ibu makan dari kemarin pagi sampai tadi. Jam 5. Apa aja Bu yang dimakan? Iya, waktu bangun makan, kalau habis bangun cuma air putih ya. Kalau sarapan sekitar jam 8. Apa aja Bu yang dimakan kemarin pagi? Cuma nasi uduk. Tapi sama gorengan Mbak, gorengan tempe.
Ada lagi nggak boy? Agak siangan itu saya ngeteh. Jam berapa bu? Jam 10 kayaknya. Sama apa ya ngeteh kemarin itu? Roti, enggak roti. Apa ya, roti NA. Dari nyemil pagi itu ibu siangnya ada yang dimakan enggak? Saya makan mie, nasi putih sama ayam goreng. Terus kemarin itu sama benih ayam. Terus ini mbak sama tahu goreng. Itu di jam berapa bu? Siang. Jam 1-an. Dari makan siang ibu ada yang dimakan lagi nggak? Apa masih ngambil pas sore? Oh, habis makan siang itu kayaknya nggak ada. Sorenya itu saya makan somai. Tapi somainya itu saya minta goreng. Itu di jam berapa bu? Jam 3-an. Ada lagi nggak bu yang mau makan? Es, es ini, es campur, es buah gitu. Setelah mengambil ke sore, ibu ada lagi nggak yang makan? Itu langsung makan malam ya bu? Iya. Apa aja bu yang makan? Makan nasi goreng. Sama ada apa lagi? Ada telur dadar sama tahu goreng sama kerupuk juga. Oh, dari makan malam ibu ada nyemilnya nggak pas malam? Ada. Saya nyemil ini bolu. Jam berapa itu bu? Jam 9. Tadi pagi bu makan apa? Oh, tadi pagi saya sarapan ini sarapan sayur. Jam berapa itu bu? Jam 8. Ibu tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Ada lain nggak bu? Selain makan sayur? Tidak ada ibu. Ibu kemarin pagi kan waktu bangun kan minum air putih. Sarapan itu di jam 8 itu ada nasi uduk. Di nasi uduknya itu ada campuran apa aja bu? Ada tempe orek, telur dadar, sama ada ngan tadi ya bu. Tempe berapa sih? Tempe oreknya 2 sendok. Kalau dadarnya itu diceplok tapi tidak ada. Tempenya kita besarnya segini ya pak? Tempe goreng yang sering jual itu enggak? Itu beli di mana mbak? Di tempat nasi itu. Ibu kan jam 10 ngambil itu kan ngeteh. Itu tehnya buat sendiri ya bu? Ya. Itu berapa sendok kan bu gulanya? 2,5. 2,5. Paling saya suka manis. Kayak ibu. Kalau DNA itu ibu habis berapa bulan? Itu tidak ada selanya atau ada selanya kan? Kalau makan siang itu ibu ada nasi putih, yang goreng bening bayam sama nasi goreng. Nasi putihnya itu kira-kira segini nggak? Ya mbak, 2 setengah siang.
Kalau ayam goreng itu bagian apa mbak? Paha, dada atau apa? Paha. Kalau daging bayam itu ada campuran lain nggak pak? Selain bayam, wortel. Wortelnya kira-kira berapa sendoknya sih mbak? Tiga. Kalau bayamnya dua. Tahunya besarnya tadi kan sedang. Tahu yang gede itu satu satu dari orang. Nah di sorenya kan mbak ada makan somai goreng sama es campur. Somai gorengnya itu ada seberapa gitu mbak? Somainya aja itu dua, terus ada kolnya satu, sama tahunya dua. Ada es campur juga ya mbak. Itu ada apa aja tuh mbak itu buahnya? Ada melon, terus semangka, susu, sama apa mbak yang sambil mutiara itu mbak? Oh itu kita berasa makan lah. Itu mbak beli di mana nih mbak sama campur? Di pinggir jalan. Jalan depan itu ya mbak? Iya. Campur itu manis banget ya mbak? Iya. Kalau makan malam kan mbak ada makan nasi goreng, telur dadar, tahu goreng sama kerupuk. Nasi gorengnya itu ada campuran apa aja mbak? Mulai nasi goreng aja sama telur dadar. Kalau gorengnya tadi sama aja ya mbak? Tahu ya katanya. Kerupuknya kira berapa biji gitu pak? Kerupuk yang beda itu mbak? Kerupuk udang. Mbak tadi malam kan ngemilnya bolu coklat ya mbak. Itu dari beli atau buat sendiri? Beli. Beli ini banyak. Beli sama itu habis berapa potong mbak? 3 potong. Itu kira-kira kuahnya manis banget. Ya itu manis mbak. Manis Amanda. Tadi pagi makan bangun makan itu tadi pagi lontong sayur aja ya mbak ya. Lontong sayur itu ada campuran apa aja mbak itu? Telur satu, terus sama sayur kacang panjang sekitar 2,5 sama siang. Mbak dari yang saya kalau tadi memang mempengaruhi ini mbak apa pola makan mbak sehingga bisa menyebabkan di sarapan kan mbak ada makan telur dadar dan goreng itu juga ngaruh karena itu kan mengandung lemak minyak ya. Terus mbak juga ngeteh itu dua setengah sendok makan juga ya mbak gulanya. Terus mbak juga ada ngemil roti coklat. Nah itu juga coklat itu juga mbak. Ini juga di selingan sore ini juga mbak. Minum di sore itu kan ada es campur juga kan manis banget ya mbak. Itu kan ada gula. Itu dimakan malam juga mbak. Kebanyakan makannya goreng juga. Itu 9 malam juga mbak juga makan bolu coklat ini manis sama paling sama mbak juga pas waktu pagi juga makan lontong sayur kan juga enak juga. Jadi mbak saya menganjurkan mbak untuk melakukan diabetes mellitus. Nah di sini ada prinsip dari diabetes mellitus mbak, yaitu adalah 3J: tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Tepat jumlah itu mbak makannya itu jangan berlebihan mbak, bisa dengan porsi yang kecil. Lalu tepat jenis di sini kan ada modal nih, ini ada modal piring kita ya mbak ya, yang artinya
setengah piring itu adalah ada buah dan sayur. Lalu seperempatnya lagi itu ada protein hewani dari hewan seperti telur, ayam, ikan. Lalu ada karbohidrat ya Mbak ya, itu lebih diutamakan karbohidrat kompleks. Contohnya ada nasi, mie, dan kentang. Lalu di sini ada tujuan ya Mbak ya. Tujuannya itu adalah mempertahankan berat badan Mbak agar tetap normal. Itu kan tadi berat badan Mbak kan berlebih ya Mbak ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain gitu Mbak, contohnya seperti penyakit jantung, hipertensi. Dan juga di sini tujuannya juga agar gula darah Mbak itu bisa normal. Lalu di sini ada bahan makanan yang dianjurkan Mbak. Contohnya itu ada dari karbohidrat kompleks tadi ya Mbak ya. Ada nasi, mie, kentang, dan juga ada sayurnya juga. Sayurnya itu tuh ada brokoli, sayuran hijau, brokoli, bayam. Dan lalu ada buah-buahannya itu ada dari pisang, dari semangka, dan juga pepaya. Lalu ada protein hewani juga, ada dari telur, ayam, dan ikan. Lalu bahan makanan yang dibatasi itu ada dari bubur, gandum, ketan ya Pak ya. Dari karbohidratnya itu dibatasi ya Mbak. Kalau hewan juga itu ada jeroan, itu juga dihindari ya Mbak ya, dibatasi. Singkong, melinjo juga ya Mbak ya. Terus ada buah-buahan seperti kan nanas, anggur, sirsak, ini kan telur manis ya Mbak ya, itu juga dibatasi. Lalu ada bahan makanan yang dihindari juga, itu ada makan makanan kaleng ya Mbak ya. Itu pasti kan ada pengawetnya ya Mbak ya, ada kandungan gulanya juga seperti manisan, dan juga ada kandungan garamnya juga itu Mbak di dalam makanan kaleng itu. Jadi Mbak tadi kan sudah saya bahas sama ya, tadi kan Mbak juga tadi makanan manis dan juga makanan kaleng juga, itu juga perlu dihindari. Nah, kalau Mbak juga kan makan bolu coklat juga ya Mbak ya, itu sebaiknya Mbak juga buat aja ya Mbak, jadi Mbak bisa tahu dulu takarannya itu, karena Mbak kan di sini kan sudah dibatasi ya Mbak ya konsumsi makanan manis itu, bila perlu itu dihindari. Jadi dari yang saya jelaskan, kira-kira langkah apa gitu Mbak yang akan Mbak lakukan untuk mengurangi itu ya Mbak? Ya, saya akan bikin sendiri kalau saya mau minum bolu. Terus nanti saya juga akan mengurangi makanan yang berminyak. Jadi saya pastinya akan masak sendiri ya. Karena biasanya saya semuanya beli Mbak, nggak pernah masak. Jadi saya akan masak kayak makan pagi gitu kan, saya sering makan nasi uduk. Jadi mungkin saya bakal masak karena bisa mengurangi minyak tadi ya Mbak. Jadi Mbak siap nggak Mbak kira melakukan diet ini? Ya, siap. Baik. Nanti kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan ya Mbak ya, kira-kira tanggal 16 Oktober itu kita mau lihat ya Mbak ya perubahan dari berat badan Mbak gitu, sama dari gula darah Mbak sendiri ya. Bisa kita lihat, bisa kita lihat nantinya perubahannya, apakah dia sudah sedikit menurun, karena itu juga targetnya tidak harus yang berkurang, menurunkan gula darah yang terlalu langsung turun gitu Mbak. Jadi kita menurunkan itu sedikit dan juga berat badan mungkin ya Mbak ya, supaya kita bisa mengembalikan berat badan Mbak agar lebih normal. Ini Mbak, ini ada tadi ya Mbak ya yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, dan juga ada yang dibatasi, dan juga ada bahan penukar ya Mbak, biar Mbak di rumah itu bisa tahu gitu apa yang boleh digunakan untuk mengganti makanan yang tidak diperbolehkan. Terima kasih ya Mbak atas waktunya, semangat terus ya Mbak ya melakukan diet.